Shalom. Untuk seluruh jemaat Tuhan yang sudah tergabung di dalam Natal Online JKI Zoe Life Church pada hari ini, saya ucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru 2022. Puji Tuhan, tepat pada hari ini kita dapat merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat kita semua, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kelahiran yang menghidupkan bagi mereka yang percaya kepadanya. Kelahiran yang membawa sukacita dan damai sejahtera. Kelahiran yang membawa keajaiban bagi seluruh umat manusia. Serta kelahiran yang membuktikan betapa besarnya kasih Allah kepada kita semua. Oleh sebab itu, mari kita rayakan hari ini dengan penuh sukacita dan sorak-sorai. Dan biarlah perayaan yang kita lakukan hari ini tidak hanya sekedar perayaan, tetapi lebih dari itu, hari perayaan kelahirannya saat ini membuat kita mengambil suatu keputusan baru di dalam hidup kita. Dengan cara menyetujui setiap rancangan dan kehendak Tuhan Yesus Kristus bagi kita semua yang akan membawa hidup kita dari kemenangan sampai kemenangan dan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Amin. Dan sekarang, mari kita saling ucapkan Selamat Natal di kolom live chat yang tersedia sebagai bentuk rasa syukur kita karena hari ini kita dapat Natal secara bersama-sama. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mari kita awali ibadah Natal kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan, kami bersyukur pada hari ini kami dapat merayakan hari kelahiran-Mu. Berkati dan sertai kami Tuhan di sepanjang ibadah hari ini. Biarlah melalui ibadah Natal hari ini membuat kami semakin mengenal-Mu, membuat kami semakin mengasihi-Mu, dan membuat kami mengambil satu keputusan baru di hadapan-Mu Tuhan. Berkati kami, berkati setiap peralatan yang kami gunakan untuk Natal Online pada hari ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. And heaven and nature sing. Joy to the world, the Savior reigns. Let all their songs employ. While fields and flutes, rocked hills and plains, repeat the sounding joy, repeat the sounding joy. Repeat, repeat the sounding joy. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. He rules the world with truth and grace, and makes the nations prove the glories of his righteousness, and wonders of his love, and wonders of his love, and wonders, wonders of his love. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, right
unspeakable joy and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Joy, unspeakable joy, and overflowing well, no tongue can tell. Joy, unspeakable joy, rises in my soul, never lets me go. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Tinggi-tinggi dalam surga tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga di hadapan penebus. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I see. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Hallelujah. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. To you I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, for you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you. I believe, I believe, I believe, I believe in you.
You gave it all upon the cross as an offering. You traded your life for me. In righteousness you pour out your love so free. And now my soul, we worship you as an offering. We come into your presence now in love, casting all our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign glorious. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're changing us from glory to glory to glory. Our life is set before you and sought your word. You're glorious. Bigness and majesty, in humbleness you came down and rescued me. You gave it all upon the cross as an offering. You traded your life for me. In righteousness you pour out your love so free. And now my soul will worship you as an offering. We come into your presence now in our casting all our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign glorious. Be lifted up from glory to glory to glory. We offer up the praises that you deserve. You're taking us from glory to glory to glory. Our life is set before you and shout your word. You're glorious. Terima kasih Tuhan, Engkau datang ke dunia untuk menebus dosa manusia. Engkau yang telah memberikan kemuliaan itu, yang mengalahkan kegelapan. Biar dari kemuliaan kepada kemuliaan, Engkau bawa setiap kami, gerejamu, umatmu Tuhan, masuk di dalam rencanamu yang ajaib. We come into your presence. We come into your presence now in our casting all our crowns at your feet. How wonderful the things that you have done. Forever you will reign. Lord,
your glory. Hallelujah. From glory to glory. Di bumi seperti di surga, Kau Raja mulia bertahta selamanya. Di bumi seperti di surga, Kau Raja mulia bertahta selamanya. Di bumi seperti di surga, Kau Raja mulia bertahta selamanya. Di bumi seperti di surga, Kau yang layak, Kau dimuliakan, Kau hadir ke dunia karena kasih tak terbatas. Kau Raja mulia bertahta selamanya. Di bumi seperti di surga, Kau Raja mulia bertahta selamanya. Di bumi seperti di surga, Kau yang layak, Kau dimuliakan, Kau hadir ke dunia karena
praise the name of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore. Oh, endless days we will sing Your praise. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Oh Lord our God. Tuhanku besar, Engkau maha besar. Tuhanku dahsyat, Engkau maha kuasa. Tuhanku besar, Engkau maha besar. Tuhanku dahsyat, Engkau maha kuasa. Engkaulah Esa dan Tuhanku maha kuasa. Engkau yang berjanji dan yang menggenapinya. Engkau yang berfirman dan yang melakukannya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Tuhanku besar, Engkau maha besar. Tuhanku dahsyat, Engkau maha kuasa. Engkaulah Esa dan Tuhanku maha kuasa. Engkau yang berjanji dan yang menggenapinya. Engkau yang berfirman dan yang melakukannya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkaulah El Shaddai, Tuhanku maha kuasa. Engkau yang berjanji dan yang menggenapinya. Engkau yang berfirman dan yang melakukannya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkaulah Esa Shaddai, Tuhanku maha kuasa. Engkau yang berjanji dan yang menggenapinya. Engkau yang berfirman dan yang melakukannya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh
dahsyat, Kau Tuhanku. Ku tinggikan nama-Mu, Engkau Tuhan sungguh besar, sungguh dahsyat, tiada seperti-Mu. Haleluya. Engkau Yesus Tuhan yang berkuasa, kami tinggikan nama-Mu kudus, nama-Mu mulia. Engkau lebih dari segalanya, Engkau yang kudus, Engkau kudus, kudus Tuhan, kudus Tuhan. Engkaulah El Shaddai, Tuhanku Maha Kuasa. Engkau yang berjanji dan yang menggenapinya. Engkau yang berfirman dan yang melakukannya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkaulah El Shaddai, Tuhanku Maha Kuasa. Engkau yang berjanji dan yang menggenapinya. Engkau yang berfirman dan yang melakukannya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Engkaulah El Shaddai, Tuhanku Maha Kuasa. Engkau yang berjanji dan yang menggenapinya. Engkau yang berfirman dan yang melakukannya. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh besar Kau Tuhanku. Sungguh dahsyat Kau Tuhanku. Shalom saudara-saudaraku, kami berjumpa kembali dalam rangka memperingati kelahiran Yesus Kristus. Ya, sebelum saya menyampaikan firman ini, saya ajak Anda untuk berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami sungguh bersyukur setahun telah kami lalui bersama-sama dengan Engkau, dan kami boleh melihat, menyimpulkan bahwa Engkau hidup, Engkau beserta dengan kami. Sekarang Tuhan, kami akan mendengar kebenaran firman-Mu. Kami katakan dengan iman kami sudah menerima pewahyuan, hikmat dan pengertian yang dari Tuhan, yang membuat kami mengerti rahasia firman-Mu. Dan kami percaya, kami sudah mempersiapkan diri untuk menerima firman kebenaran itu. Dan mulai sekarang kami katakan, roh kami sudah dibuka lebar untuk mendengar, menyimpan firman-Mu itu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya saudara-saudara,
tanpa terasa Natal sudah ada di depan kita. Dan kita akan terus mempelajari kebenaran firman Tuhan supaya kita makin mengenal Tuhan kita. Saya akan ajak Anda menanti membaca yang satu Lukas dan yang satu Matius supaya makin lengkaplah pengertian kita. Sekarang saya akan ajak Anda untuk melihat Lukas pasal 1 mulai dari ayat 26. Firman Tuhan berkata begini, dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ayat 30, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. 32, ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. 33, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. 36, dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. 38, kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah, ini yang baru saja kita baca adalah kita ambil dari kitab Lukas. Dan dari kitab Lukas kita mendengar berita bahwa malaikat Gabriel menemui Maria dengan kriteria yang cukup jelas. Kriterianya dikatakan bahwa malaikat itu harus pergi ke daerah Galilea, ke satu kota yang namanya Nazaret. Dan dikatakan perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf, disebutkan dari keluarga Daud, ya.
dari keluarga Daud. Daud sangat terkenal untuk bangsa Israel, sampai hari ini juga masih terkenal, ya. Dan untuk mencari seorang Maria yang bertunangan dengan Yusuf tidak terlampau sulit, ya. Dan dikatakan nama perempuan itu Maria. Oh, haleluya. Singkat cerita, malaikat Gabriel berjumpa dan dia menyampaikan salam. Salam, hei engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dikatakan Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu ia bertanya di dalam hatinya, dan malaikat itu ngerti. Maka malaikat itu langsung berkata, jangan takut Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Nah, inilah berita bahwa Maria dijumpai oleh malaikat Gabriel. Malaikat ini harus menyampaikan berita yang dari Tuhan, bahwa Tuhan akan meminjam kandungan Maria. Dikatakan engkau akan hamil, mengandung seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yesus. Ya. Maria pikir bahwa anak yang akan dilahirkan ini adalah anak yang nantinya, ya, Maria dan Yusuf menikah dan ini anak mereka. Maria tidak berpikir bahwa ini bukan anak mereka. Maria hanya dipinjam kandungannya. Itu sebabnya Maria bertanya, bagaimana itu? Aku belum menikah, aku belum bersuami. Dan malaikat Gabriel menjelaskannya, bahwa Roh Kudus itu akan turun atasmu. Ya. Ayatnya yang ke-35. Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus, anak Allah. Barulah Maria paham bahwa ini bukan urusan anaknya Yusuf, tapi Roh Kudus akan turun atasnya. Dan Roh Kudus, karena dia akan meminjam kandungannya Maria, Roh Kudus akan turun dalam kandungannya. Dan oleh kandungan Maria ini, Roh Kudus tadi dibungkus dengan daging melalui kandungan Maria. Yesus harus dibungkus dengan daging, karena kalau dia datang ke muka bumi ini tanpa daging, tidak mungkin. Itu sebabnya melalui kandungan Maria, Roh Kudus tadi dibungkus dengan daging. Daging yang sama dengan daging manusia, sama dengan daging Anda dan daging saya. Artinya, inilah daging manusiawi. Daging manusiawi bisa merasakan lelah, bisa ngantuk, bisa capek, bisa lapar. Daging yang sama. Bahkan daging yang dikuasai dosa. Tapi dagingnya Yesus tidak pernah berbuat dosa, cuman dikuasai dosa. Itu sebabnya Yesus harus menanggung dosa seluruh umat manusia ini. Maka daging yang Yesus terima dari Maria, daging yang dikuasai dosa. Tapi Anda harus ingat dan pegang, walaupun dikuasai dosa, tapi Yesus tidak pernah berbuat dosa. Ya. Nah, inilah daging yang sama dengan dagingnya manusia. Nanti pada waktu dicambuk akan keluar darah. Daging yang bisa mengeluarkan darah. Tatkala dia dipaku atas kayu salib, dan daging itu robek, keluar darah. Inilah dagingnya manusia. Dan firman Tuhan berkata,
waktu dia tergantung pada kayu salib. Dikatakan bahwa Yesus menjadi terkutuk karena tergantung atas kayu salib. Menjadi terkutuk. Kenapa? Kutuk seluruh umat manusia sudah ditanggung dia. Dan itu sebabnya Yesus akan mengalami kematian karena daging manusia. Dan pada waktu Yesus bangkit, Yesus akan mengalami kebangkitan. Nah, inilah yang dilaporkan oleh Lukas pasal 1. Sementara kita mengerti bahwa kota Nazaret itu adalah kota yang penduduk Yahudinya itu kebanyakan orang-orang ortodoks. Ya. Jadi Maria juga ngerti. Maria menghadapi satu risiko. Tatkala nanti ketahuan dia hamil dan tidak punya suami, akan sangat merepotkan. Tapi Maria tidak pedulikan itu. Dia cuma berkata, aku ini sesungguhnya hamba Allah. Terjadilah seperti yang kau katakan itu. Ya. Dengan kata lain, aku ini hamba Allah. Aku setuju tatkala aku harus hamil dan bayi yang dikandungnya ini adalah dari Roh Kudus sendiri. Aku setuju. Aku gak pedulikan risiko-risiko itu. Kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana dengan Yusuf? Di dalam bacaan kita tidak terdengar mengenai Yusuf. Dan kita akan melihat sekarang sesuai dengan Matius pasal 1 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan berkata begini, kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Nah, dua bagian kitab dalam Perjanjian Baru ini saling mengisi dan saling melengkapi. 19. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia, Yusuf, bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Ya. Kemudian ayat 20, tetapi ketika ia, Yusuf, mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Di dalam mimpi itu dijelaskan bahwa yang dikandung oleh Maria ini dari Roh Kudus, bukan dari manusia. Ya. Banyak orang yang salah paham mengenai ini. Dianggap Maria berzina katanya. Berzina dengan siapa? Dengan petinggi Romawi katanya. Oh haleluya. Ya, boleh-boleh saja, tapi itu tidak mewakili sejarah yang telah mencatatnya. 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Inilah yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf. 22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki,
Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Oh, haleluya. Nah, dari sini, dari dua bacaan, Lukas dan Matius saling melengkapi. Nah, sekarang lengkaplah kita pemahamannya. Jadi Yusuf, begitu dia mendapat instruksi oleh malaikat Tuhan melalui mimpi, segera dia menghampiri Maria, kemudian dinikahi ya, untuk menyelamatkan supaya nanti tidak jadi masalah. Oh, haleluya. Dari sini kita melihat rencana Tuhan indah. Dan sesuai dengan judul yang saya berikan hari ini, keputusanmu merubah nasibmu. Di dalam kitab Lukas, Maria harus mengambil satu sikap. Maria harus mengambil satu keputusan, setuju atau tidak setuju. Kandungannya akan dipakai untuk kemuliaan nama Yesus. Kemudian di dalam kitab Matius, Yusuf juga harus mengambil satu keputusan. Dan keputusan ini adalah keputusan yang final. Dan akhirnya Yusuf, kita lihat Yusuf mengambil keputusan yang benar, dan Maria mengambil keputusan yang benar. Oke, keputusan yang bagaimana yang diambil oleh Maria? Tadi sudah saya sampaikan bahwa Maria berkata, sesungguhnya aku ini hamba Allah, aku menyetujui. Ya. Terjadilah padaku seperti yang kau katakan itu. Dengan kata lain, aku menyetujui. Oh, puji Tuhan. Maria mengambil keputusan yang luar biasa. Walaupun dibayang-bayangi oleh satu resiko, di mana orang-orang Yahudi ortodoks itu artinya tidak mau mengalami perubahan-perubahan, sangat lamban ya. Dan sekarang Matius dikatakan Yusuf sedang merenungkan itu ya. Mungkin di dalam perenungannya Yusuf bertanya dalam hatinya, mosok istriku selingkuh ya. Tapi aku gak pernah dengar bahwa dia selingkuh, gak pernah dengar dia jalan sama siapa, enggak. Tapi kenapa bisa hamil? Bukankah kehamilan ini satu bukti ketidaksetiaan Maria? Kira-kira dalam pikirannya Yusuf begitu. Dan apa yang dikatakan tadi? Waktu Yusuf sedang mempertimbangkan apa yang harus saya lakukan, apa yang harus saya kerjakan. Saya harus membuat satu keputusan. Tidak boleh mencemarkan Maria. Tapi Yusuf juga gak mau bahwa Maria hamil lebih dahulu. Dia mempertimbangkan. Kata mempertimbangkan itu, dia menimbang dengan sungguh-sungguh. Dan dia tidak mempunyai niatan untuk mencemarkan nama Maria. Tidak ada. Maka dia cari cara yang terbaik. Dan puji Tuhan, pada waktu Yusuf sedang menghadapi situasi seperti itu, Tuhan memberitahu kepada Yusuf. Dikatakan, firman Tuhan berkata begini, malaikat Tuhan menampakkan kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud. Memang secara genetika Yusuf ini keturunan Daud. Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dikandungnya adalah
dari Roh Kudus. Wow, berita itu cukup membuat Yusuf paham, dan Yusuf mengambil satu keputusan, ya, mengambil keputusan, dan keputusan yang diambilnya sangat tepat, merubah situasinya dan kondisinya, nasibnya. Setelah itu kemudian dikatakan bahwa sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan. Dia segera pergi. Ya, kalau kita aplikasi kepada hari ini, dia langsung mengambil istrinya, langsung pergi ke hamba Tuhan, dan dia minta diberkati, dan dia pergi ke catatan sipil, kira-kira begitu, dan mendaftarkannya sah. Sejak itu Maria dan Yusuf sah sebagai suami dan istri. Namun dicatat di dalam Alkitab bahwa tetapi tidak bersetubuh dengan dia, ya. Ayat yang ke-25, ya. Ayat 25. Firman Tuhan berkata, Matius pasal 1 ayat 25. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Yusuf tidak mau mencemari anak itu, dan Yusuf mengambil satu keputusan yang benar. Ya. Dia segera pergi ke pejabat yang mensahkan pernikahan mereka. Ya. Itulah yang diambil oleh Yusuf. Untuk sementara saya simpulkan, Maria telah mengambil keputusan yang benar. Dia setuju kandungannya dipakai oleh Tuhan untuk menghadirkan Yesus yang akan menyelamatkan umatnya. Begitu juga dengan Yusuf, mengambil keputusan yang tepat. Oh, haleluya. Nah, sekarang muncullah pertanyaan, bagaimana dengan Anda dan saya? Ya. Tatkala Anda membaca janji-janji Tuhan, Tuhan berjanji akan memberkati Anda, Tuhan berjanji akan memproteksi Anda. Apa yang harus Anda kerjakan? Ya. Keputusan apa yang Anda buat? Saya mendengar dan saya melihat seringkali tatkala ada orang membaca firman, kemudian ada janji Tuhan, dia berhenti dan dia berkata, amin Tuhan. Ya, berkata amin Tuhan tidak berdosa dan tidak bersalah. Tetapi kalau kita melihat yang dikerjakan Maria terutama, Maria tidak berkata amin. Maria berkata kepada malaikat itu, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Ya, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Kemudian dikatakan di dalam Lukas 1 ayat 38 itu tadi, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Dengan kata lain, aku setuju itu terjadi dalam hidupku. Oke, sekarang bagaimana dengan Anda dan saya? Kita selalu diperhadapkan oleh janji-janji Tuhan tatkala kita membaca Alkitab. Anda dan saya selalu membaca itu. Dan selama ini respon yang kami lakukan, yang Anda lakukan, pasti berbeda dengan yang Maria lakukan. Kita lihat Yusuf. Setelah Yusuf bangun dari tidurnya, dia tidak tunda-tunda, langsung dia pergi ke rumah Maria. Di dalam arkeologi, rumah Maria dengan rumah Yusuf itu nggak berjauhan, kira-kira sekitar 100 meter. Ya. Dikatakan Yusuf segera mengambil Maria, kemudian mensahkan pernikahan mereka. Oh, haleluya. Ya.
Yusuf bukan cuma berjanji, ya, enggak, tapi dia action. Maria dibawa untuk disahkan sebagai istrinya. Nah, sekali lagi pertanyaan saya, bagaimana kita tatkala kita mendengar janji Tuhan, kita harus mempunyai respon yang benar. Respon keduanya ini, respon Maria dan respon Yusuf. Oke, hari-hari ini kita masih terus mempelajari berkat Abraham itu. Saya akan ajak Anda untuk melihat ini, kita jadikan sebagai contoh. Galatia pasal 3 ayat 29 ya, kita sudah mendengar. Tapi ini akan saya jadikan contoh. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, itu Galatia 3:29. Jikalau kamu adalah milik Kristus, artinya Anda harus membuktikan bahwa Anda milik Kristus terlebih dahulu. Oke, kita akan buktikan dulu. Ya, milik Kristus. Saya ajak Anda untuk melihat 1 Petrus pasal 1 ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata begini, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, dari cara hidup gagalmu. Kemudian, yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu penebusan itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Kamu ditebus menjadi milik Yesus dengan darahnya. Nah, tatkala Anda paham bahwa Anda sudah ditebus, reaksi apakah yang harus Anda katakan? Tuhan, aku setuju, aku percaya dan aku setuju. Ya, itulah respon yang harus kita kerjakan. Kemudian Efesus 1 ayat 14. Efesus pasal 1 ayat yang ke-14. Firman Tuhan berkata demikian. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Ini Efesus 1:14, bahwa Anda sudah ditebus untuk menjadi milik Allah. Apa responmu? Tuhan, aku percaya dan aku setuju. Ya. Oke, kita lihat juga Galatia 6 ayat 17. Galatia 6 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Oh, haleluya. Selanjutnya, janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Di tubuh Anda itu ada tanda-tanda milik Yesus. Apa? Anda menjadi milik Yesus ditebus dengan darah. Jadi tanda-tanda milik Yesus darah. Tuhan, pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus, yaitu darah penebusan, darah penyucian, darah pendamaian, dan darah pembenaran ada pada tubuhku. Dan firman-Mu berjanji, tidak boleh ada orang-orang yang bikin susah. Orang itu kalau bikin susah, dia nggak datang sendirian, dia akan menggunakan orang lain. Oh, berarti situasi kondisi dikondisikan. Dan mungkin dia menggunakan sarana roh-roh jahat. Jadi bukan cuma orang doang, bukan cuma manusia saja, tapi situasi kondisi dikondisikan, dan bahkan roh jahat pun dimintai tolong untuk mencelakai Anda. Dan firman berjanji, kalau pada tubuh kita ada tanda-tanda milik Yesus, tidak boleh ada itu orang yang bikin susah Anda. Nah, kita sudah melihat ada 3 ayat yang menyatakan bahwa Anda sudah ditebus menjadi milik Yesus. Nah, sekarang
Jikalau kamu adalah milik Kristus, kita sudah punya bukti. Sekarang kita akan melihat masih Galatia pasal yang ketiga tadi, ya, ayat yang ke-29. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, kita sudah membuktikannya, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Nah, sekarang kita buktikan kita keturunan Abraham. Oke, kita lihat Galatia 2 ayat yang ke-19 bagian B. Firman Tuhan berkata begini, aku telah disalibkan dengan Kristus. Siapa aku di sini? Aku di sini adalah Paulus. Aku Paulus telah disalibkan dengan Kristus. Pertanyaannya, kapan Paulus engkau disalibkan dengan Kristus? Waktu melalui baptisan. Jadi waktu Paulus dibaptis, Paulus ikut disalibkan bersama Kristus. Bukan cuma Paulus, Anda dan saya yang sudah dibaptis ke dalam Kristus, Anda mengalami hal yang sama. Jadi kita telah disalibkan bersama Kristus. Semua yang disalibkan itu ujung-ujungnya mati. Kita mati bersama Yesus, dikubur bersama Yesus. Oke? Waktu Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Firman Tuhan berkata di dalam Galatia 2:20, namun aku Paulus hidup, tetapi bukan lagi aku Paulus sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku Paulus. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Yesus Kristus yang telah mengasihi aku dan telah menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi waktu kita sudah selesai dibaptis, Yesus bangkit, kita ikut bangkit. Hidup kita ini hidup menyatu dengan Kristus. Karena hidup menyatu dengan Kristus adalah hidup kita ini adalah hidup oleh iman. Oh haleluya. Hidupmu sekarang hidup oleh iman. Nah, sekarang kita lanjutkan hidup oleh iman itu bagaimana? Kita buka Galatia 3 ayat yang ke-7. Jadi, kamu lihat bahwa mereka yang hidup dari iman, loh, ini dari iman. Sebelumnya hidup oleh iman, sama saja. Hidup oleh iman, hidup dari iman sama. Jadi, kita yang hidup dari iman, kita yang hidup oleh iman, kita itulah anak Abraham. Haleluya. Anda punya bukti bahwa Anda anak Abraham sekarang. Galatia 3:7. Anda anak Abraham. Tidak dikatakan Anda anak angkat, tidak dikatakan Anda anak rohani, tidak. Anda anak Abraham. Wow. Kita udah punya bukti sekarang. Anda anak Abraham. Oke. Nah, sekarang kita melihat kalimat selanjutnya. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham. Kita sudah punya bukti. Dan yang berikutnya, dan berhak menerima janji-janji Allah. Wow. Kita melihat sekarang berhak menerima janji Allah. Oke, sekarang kita lihat Galatia 3 ayat 9. Galatia 3 ayat 9. Jadi mereka yang hidup dari iman, hidup oleh iman, merekalah yang diberkati. Pertanyaannya, diberkati dengan berkat apa? Berkat Abraham. Bersama-sama Abraham, bareng Abraham yang beriman itu. Jadi waktu Anda diberkati dengan berkat Abraham, Anda menerima berkat Abraham itu bareng-bareng dengan Abraham. Wow. Berarti kita sudah mengerti. Galatia 3 ayat 29 sudah terpenuhi di dalam hidupmu. Dan sekarang pertanyaannya, Anda harus merespon. Respon apakah yang hendak Anda katakan? Oke. Nah, kita harus berkata, Tuhan, aku sekarang mengerti rahasia firman-Mu. Aku sudah memenuhi menjadi milik Kristus. Aku sudah memenuhi sebagai keturunan Abraham, anak Abraham. Dan aku sudah memenuhi persyaratan untuk diberkati dengan berkat Abraham. Oh haleluya. Aku percaya dan aku setuju. Jangan lupa perkatakan itu bahwa Anda percaya dan Anda menyetujuinya. Ya, tadi kita sudah mempelajari mengenai Yusuf dan mengenai Maria.
Keduanya membuat keputusan, dan keputusannya bukan cuma amin, karena tidak ditulis di dalam Alkitab amin, tapi Maria dengan jelas, sesungguhnya aku ini hamba Allah, terjadilah seperti yang kau katakan. Dengan kata lain, aku setuju. Oh, puji Tuhan. Sekarang bagaimana dengan Anda? Saya sudah sampaikan berita ini. Ya, berita ini. Oh, haleluya. Ini adalah hari Natal, dan Anda harus mengambil satu keputusan. Ambillah keputusan. Contohlah Maria dan contohlah Yusuf. Karena kita tahu setelah Maria mengambil keputusan, dalam hari itu juga Maria mengandung. Yusuf, begitu dia sudah diberi gambaran mengenai Maria dan anak yang dikandungnya, bangun tidur, langsung membuat satu keputusan, melangkah, membawa Maria untuk disahkan sebagai istrinya, bukan calon istri, istrinya. Sekarang pertanyaan saya, masih ragukah Anda? Mari kita mengoreksi diri masing-masing. Apa yang Anda kerjakan tatkala Anda membaca janji Tuhan? Tatkala Anda membaca yang dijanjikan Tuhan untuk Anda, apa yang sudah Anda baca? Dan apa yang sudah Anda kerjakan? Reaksi apa yang sudah Anda kerjakan? Nah, setelah Anda punya reaksi, Anda sudah melakukannya, pertanyaannya, kapankah Anda menerima realisasinya? Ya. Kalau realisasi itu masih kadang-kadang terjadi dan kadang-kadang tidak terjadi, atau butuh waktu yang lama, sekarang saatnya kita mengambil satu keputusan supaya realisasi janji Tuhan terjadi segera. Inilah yang amat penting untuk Anda dan saya. Maka ingatlah, persetujuan itu harus kita lakukan. Dan persetujuan itu adalah keputusan. Keputusan Anda, juga keputusan saya. Saya bersyukur Tuhan izinkan saya mengalami kondisi yang tidak baik pada waktu saya masih pemuda, remaja dan pemuda. Dan setelah itu saya mengejar dan mulai mempelajari bagaimana saya bisa mengalami terobosan dengan firman yang sama ini. Dan puji Tuhan, sejak tahun 78 terobosan demi terobosan sudah saya alami sampai hari ini. Dan sejak awal tahun ini saya mengambil satu komitmen. Saya harus menggali sekali lagi, dan saya harus membagikan kepada jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Dan hari ini saya sudah mendapatkan rahasia itu, untuk berhadapan dengan janji Tuhan, untuk mengalami terobosan. Anda tidak boleh diam. Paling tidak dua hal ini. Satu, Anda harus percaya. Dan yang kedua, Anda harus setuju. Nyatakan itu. Kita akan lihat apa yang akan terjadi dalam hidup Anda. Saya ada dua kesaksian, ya, di mana waktu itu saya didorong Tuhan untuk mendoakan jemaat yang belum punya rumah. Dan saya mempunyai understanding begini. Tatkala Yesus naik ke surga, sebelum naik ke surga, Yesus berkata, aku harus pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Tempat itu sudah dikerjakan oleh Yesus. Berarti secara alam roh, Anda sudah punya tempat. Dan tempat itu adalah di surga, bersama dengan Bapa di surga. Secara alam roh, saya katakan bahwa Anda sudah punya rumah. Nah, sementara ada hukum yang harus Anda pahami. Kalau di dalam alam roh, Tuhan sudah memberikannya kepada Anda, alam jasmani itu harus ikut. Tidak boleh tidak ikut.
harus ikut. Itu sebabnya harus kita perkatakan, Tuhan, rumah di surga aku sudah punya, dan rumah di alam fisik ini aku belum ada. Tetapi menurut hukum-Mu, kalau di dalam alam roh aku sudah memiliki, maka di dalam alam jasmani harus ikut. Tidak bisa tidak ikut. Itu sebabnya aku deklarasikan, aku sudah punya rumah di surga, dan rumah di jasmani harus ada. Karena hukumnya adalah begitu. Ya. Kalau sudah Anda ngerti, Tuhan, aku percaya dan aku setuju Engkau memberikan rumah secara fisik di dunia ini. Dalam nama Yesus. Itulah yang harus Anda kerjakan. Ya, saya berharap saya sudah menyampaikan rahasia firman untuk Natal ini kepada Anda. Ya, puji Tuhan. Kalau Anda percaya dan Anda sedang membutuhkan apa yang sedang kita diskusikan ini, saya hanya berkata praktekkan. Karena firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu sudah Tuhan katakan. Dan segala firman yang sudah dikatakan tidak akan kembali sia-sia, tapi akan memenuhinya. Dan percayalah bahwa Tuhan setia kepada janjinya. Oke, tutup Alkitabmu, saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman-Mu sudah kami dengar. Kami sudah mengerti sekarang. Dan meteraikan itu untuk kami, untuk setiap anak-anak-Mu yang mendengar kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang Tuhan, di hadapan kami ada roti dan anggur. Berkati roti dan berkati anggur ini seperti 2000 tahun yang lalu. Engkau telah memberkati roti dan anggur untuk para murid-Mu, lakukan juga untuk kami. Aku percaya Engkau ada bersama dengan kami. Engkau sedang memberkati roti dan anggur ini dan berkata kepada kami, ambillah inilah tubuhku dan ambillah inilah darahku. Saudara-saudaraku, mari kita perkatakan perkataan iman, ikuti saya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh-Mu yang hancur, tubuh-Mu yang penuh dengan bilur-bilur. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur Yesus, aku sudah sembuh. Sesungguhnya penyakit-penyakit di tubuhku sudah diambil oleh Yesus. Kegagalanku, kelemahanku, jalan buntu yang menguasai aku, dan nasib buruk yang menghadang aku, sudah diambil oleh Yesus dan ditanggung di tubuh Yesus sampai membentuk bilur-bilur. Aku terima sekarang korban tubuh Yesus yang penuh dengan bilur. Mari kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk darah-Mu, darah Yesus, yang keluar dari sekujur tubuh Yesus. Firman Tuhan berkata, aku ditebus dengan darah Yesus, aku disucikan dengan darah Yesus, aku diperdamaikan dengan darah Yesus, aku dibenarkan dengan darah Yesus. Aku terima sekarang darah Yesus yang sudah membebaskan aku. Mari kita minum sama-sama dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Aku baru saja makan daging-Mu dan minum darah-Mu. Firman-Mu berkata, Engkau memberikan kepadaku hidup kekal. Hidup kekal adalah hidup-Mu sendiri. Dan di dalam hidup kekal tidak ada kebinasaan, tidak ada alam maut, tidak ada kecelakaan, tidak ada penghukuman, tidak ada kemiskinan, tidak dikuasai penyakit, dan tidak dikuasai masalah. Tuhan, aku percaya itu adalah janji-Mu, dan aku setuju janji-Mu terjadi dalam hidupku. Sekarang Tuhan, aku mengambil darah-Mu, darah Yesus, seperti yang Kau janjikan dalam Galatia 6 ayat 17.
bahwa pada tubuhku ada tanda-tanda milik Kristus, yaitu darahnya. Maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi, kondisi, roh jahat yang akan mencelakai aku. Tuhan, kami percaya dengan janji-Mu ini, dan kami setuju itu terjadi. Maka kami ambil darah-Mu, kami taruh pada tubuh kami, dan kami katakan, pada tubuh kami sekarang ada tanda milik Yesus. Maka tidak boleh ada orang-orang, tidak boleh ada situasi kondisi yang akan membuat kami celaka, kami rugi. Tidak boleh. Aku percaya terjadilah firman itu. Tuhan, Engkau meteraikan apa yang sudah kami kerjakan, dan kami terus berdoa, biarlah dalam tahun yang baru ini, Tuhanku, kami sebentar lagi memasuki tahun yang baru. Kami memasuki bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, ingatlah, kami sudah membuat satu keputusan, dan firman-Mu berjanji kami akan mengalami terobosan-terobosan. Nasib kami diubahkan, dan kami percaya semua janji-Mu sudah kami percayai, dan kami setuju untuk diwujudkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Banyak anak-anak-Mu yang belum mengenal kebenaran-Mu dengan baik. Itu sebabnya kami juga terus berdoa, biarlah firman yang dibagikan ini boleh terus bergema, membuat banyak orang-orang percaya mengalami terobosan demi terobosan. Terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa untuk gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, gereja lokal dimanapun mereka berada. Tuhan, seperti doa-Mu di dalam Yohanes 17, supaya mereka semuanya menjadi satu, bukan bersaing, tetapi bersama-sama menyatu untuk menjadi alat-alat Tuhan. Yes, membawa kasih-Nya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami juga terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya jemaat Tuhan yang pada hari-hari seperti ini mereka sakit, Tuhan, pulihkan Tuhanku. Darah-Mu telah membenarkan tubuh mereka, membenarkan organ-organ mereka, sarafnya sudah dibenarkan, otot-ototnya sudah dibenarkan, jaringannya sudah dibenarkan, dan pembenaran itu sudah terjadi. Apapun sakitnya, mereka sembuh di dalam nama Yesus. Dan kami perkatakan dengan kuasa nama Yesus, kami juga terus berdoa Tuhanku untuk bangsa dan negara kami ini, supaya bangsa dan negara kami boleh mengalami terobosan-terobosan. Urusan ekonomi dapat segera ditingkatkan, mengatasi penyakit-penyakit khususnya COVID-19 dapat secara bersama-sama diatasi dan dicegahnya. Dan kami juga terus berdoa Tuhan agar vaksin yang direncanakan untuk diproduksi sendiri oleh anak bangsa sendiri supaya diberi kesempatan sehingga boleh diwujudkannya. Terima kasih Tuhan. Ini adalah iman kami. Dan sekarang Tuhan, kami sudah selesai. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya bangsa dan negara kami boleh mengalami terobosan. Terima kasih Tuhan. Jauhkan dari korup, jauhkan dari hal-hal yang membuat tidak harmoni. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya. Sekarang Tuhan, kami sudah selesai. Saudara-saudaraku, kita sudah selesai. Silakan berdiri. Tuhan, aku minta darah Yesus, aku percikan ke atas tangan-tangan yang terangkat, dan aku katakan, darah Yesus itu menjadi tanda bagi kalian. Tidak akan ada tulah yang boleh menguasai hidupmu. Ingatlah, darah Yesus menyelesaikan semuanya.
damai, sejahtera, dan sukacita yang dari surga turun atas kita semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Puji Tuhan, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Obed Sudarmanto. Saya yakin dan percaya bahwa kita terberkati dengan firman yang telah kita dengar hari ini. Oleh sebab itu, mari kita ketik kalimat "saya setuju" di kolom live chat yang tersedia sebagai salah satu bentuk respon iman kita di hadapan Tuhan. Untuk acara selanjutnya, kita akan melakukan penyalaan lilin yang akan dipimpin langsung oleh Bapak dan Ibu Gembala kita, Pendeta Obed Sudarmanto dan Ibu Rahel Sudarmanto. Mari kita siapkan diri untuk melakukan penyalaan lilin. Silent night, holy night, all is calm, all is bright, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Silent night, holy night, shepherds quake at the sight, glory streams from heaven afar, heavenly hosts sing Alleluia, Christ the Savior is born, He is born, Christ the Savior is born, round yon virgin mother and child, holy infant, so tender and mild, sleep in heavenly peace, sleep in heavenly peace. Puji Tuhan, kita telah selesai melakukan penyalaan lilin. Untuk acara selanjutnya, kita akan berdoa syafaat yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Alfred Rampen. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk menabur, setiap taburan Bapak Ibu Saudara bisa dikirimkan ke nomor rekening yang tertera di bawah ini.
Dan mari kita siapkan diri untuk berdoa. Mari kita berdoa. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di hari yang penuh dengan berkat ini, di hari yang penuh dengan sukacita ini, saya mau mengajak kita berdoa buat Indonesia. Kita berdoa buat pemerintah kita. Dan kita berdoa buat gereja-gereja. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di hari yang indah ini dan penuh dengan berkat ini. Kami bawa bangsa kami Indonesia dalam tangan-Mu. Dari Sabang sampai Maroke. Tuhan, biar tangan-Mu yang kuat tetap menopang Indonesia. Tangan-Mu yang penuh dengan belas kasihan tetap menopang bangsa kami. Sehingga apapun yang diprediksi dan apapun yang diramalkan, hal-hal yang menyengsarakan, yang menyusahkan, bencana yang diramalkan, kami katakan dalam nama Yesus, kami membatalkan itu terjadi atas bangsa kami. Tapi kami percaya darah-Mu adalah darah perjanjian, oleh sebab itu kami curahkan atas Indonesia. Sehingga Indonesia memiliki perjanjian Tuhan. Sehingga sejahteralah buat Indonesia. Damai sejahtera melimpah atas Indonesia. Dan Indonesia diberkati dengan berlimpah-limpah. Sehingga kami percaya Tuhan, seluruh masyarakat Indonesia, dari lapisan di mana mereka berada, kami percaya semua dalam anugerah Tuhan, semua dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat gereja yang ada di Indonesia Tuhan, gereja-gereja yang Engkau izinkan untuk ada di bangsa kami ini. Kami berdoa dari seluruh interdenominasi, biar Tuhan juga menolong pemimpin-pemimpin gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semuanya memiliki kesepakatan ilahi di dalam Engkau Tuhan. Sehingga kemuliaan-Mu dinyatakan, dicurahkan atas gereja-gereja yang ada di Indonesia. Sehingga keselamatan itu terjadi dan dinyatakan melalui gereja-gereja yang ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat JKI Soe Life. Tuhan, yang ada di Bandung maupun yang ada di Citra Raya, bahkan seluruh pelayanan yang Tuhan percayakan kepada pemimpin kami. Tuhan, kami percaya bahwa ada pengurapan Tuhan, ada pewahyuan Tuhan, dan anugerah yang ajaib itu menyertai pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Sehingga kami percaya Tuhan, setiap jemaat yang Tuhan percayakan yang di gereja JKI Soe Life Citra Raya dan Bandung, dan semua persekutuan-persekutuan yang Tuhan percayakan, mereka dibangun di dalam Tuhan. Sehingga sign and wonder and miracle itu akan terus mewarnai setiap jemaat-Mu. Ini menjadi doa kami Tuhan. Kami percaya itu terjadi, sehingga nama-Mu ditinggikan, nama-Mu diagungkan dan dimuliakan untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, serangkaian acara telah kita ikuti dan tak terasa kita sudah berada di penghujung acara Natal kita kali ini. Di penghujung acara Natal kita kali ini, kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan lagu dari tim Zoe Life Worship. Kita juga akan bersama-sama mendengarkan pesan-pesan Natal dari Bapak Ibu Gembala kita, dari perwakilan keluarga Zoe, dari perwakilan keluarga PA Peniel, dan dari perwakilan persekutuan hamba-hamba Tuhan. Dan saya, Efrem W. Sapta, pamit undur diri dari hadapan Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. You give me strength when I am weak. You protect me when I am weak.
Selamat Natal dan Tahun Baru. Jemaat Tuhan, siapkan dirimu memasuki tahun yang baru 2022. Tahun 2021 ini mungkin menjadi tahun yang sulit. Ada berbagai cobaan yang datang menerpa dunia ini termasuk kehidupan kita. Tapi sadarkah kita bahwa kita masih diberi kesempatan untuk tetap sehat, terluput dari COVID-19, dan terluput dari maut? Kita harus ingat, dari segala macam cobaan yang ada, Tuhan Yesus Kristus selalu memberikan kita jalan keluar untuk bisa melewatinya. Sebab itu jemaat Tuhan yang kami kasih, mari kita membuat keputusan untuk setuju dengan apa yang Tuhan janjikan kepada setiap kita. Ingatlah bahwa persetujuanmu merubah nasibmu. Tuhan Yesus memberkati. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and Happy New Year. Kami hamba-hamba Tuhan mewakili fellowship Yayasan Pembawa Kabar Baik Wilayah Jabodetabek mengucapkan selamat Hari Natal 25 Desember 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Maju terus, tetap semangat. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Amin. Shalom, kami PA Family Senin mengucapkan selamat Hari Natal 2021 dan menyambut Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Kami dari Pria Kartasura mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2021 dan menyongsong Tahun Baru 2022. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan semangat semua. Merry Christmas and Happy New Year. Tahun baru, harapan baru, semangat baru. Nama Tuhan makin dimuliakan. Haleluya. Yes, yes, yes. Saya Susan dari Jakarta. Saya Henry, Jakarta. Saya Jeffrey dari Solo. Kami Subadi dan Nani dari Solo.
Kami Joni dan Yuli dari Bekasi. Saya Jenny dari Jakarta. Saya Joko dari Wonogiri. Saya Aicu dari Medan. Kami mewakili PA Pnil Medan mengucapkan selamat tahun baru dan selamat tahun baru 2022. Kami PA Pnil Solo mengucapkan Merry Christmas